Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa dalam program Renewing Your Mind, di mana kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah paradigma kita tentang keselamatan, sehingga semakin hari pikiran kita semakin dibaharui, boleh mengenal Allah dengan semakin benar, hidup kita menjadi semakin berkenan kepada Dia. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapa, kami bersyukur oleh karena berkat pemeliharaan serta kemurahan serta perlindungan dalam hidup kami, sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapak, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, Kau nyatakan maksud dan isi hati-Mu melalui anak-Mu ini. Kami boleh mengerti apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan ya Bapa, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan sepenuhnya ke tangan-Mu. Kami percaya Kau ambil alih Roh Kudus, dan kiranya semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus berbicaralah. Kami siap menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi senang sekali bisa jumpa dalam program Renewing Your Mind. Saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita semua sama-sama rindu mendapatkan tuntunan daripada Tuhan di tengah keadaan dan situasi yang terus berubah ini dan yang semakin tidak menentu ini. Tentu kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita, ya, sehingga kita tetap boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita daripada Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, slogan merdeka atau mati ternyata berhasil untuk membawa atau membangkitkan kebulatan tekad dari para pejuang bangsa ini untuk merebut kemerdekaan. Tidak sia-sia apa yang mereka lakukan, meskipun hanya berbekal kenekatan dan bambu runcing, saudara, kalau dibandingkan dengan persenjataan dan perlengkapan perang yang dimiliki penjajah Belanda. Para pejuang sepertinya tidak akan mampu untuk menang, untuk memerdekakan bangsa ini. Tetapi oleh karena kebulatan tekad dengan prinsip merdeka atau mati, maka kita sudah bisa saat ini menikmati hasilnya, yaitu kita dimerdekakan dari penjajahan, khususnya dari penjajah Belanda yang sudah menjajah bangsa kita selama 350 tahun, kira-kira 3,5 abad. Nah, yang jadi pertanyaan, saudara, kenapa para pejuang sampai memiliki slogan, moto merdeka atau mati? Yang pasti mereka melihat dengan mata kepala sendiri
melihat kenyataan yang ada pada waktu itu, bahwa memang akibat dari penjajahan itu sangat membuat rakyat menjadi menderita, sengsara, tertekan, tidak memiliki kebebasan, hidupnya terbelenggu, serba diatur, ya, tidak bisa memiliki kemauan atau kehendak sendiri. Dan itu sungguh sangat menyakitkan, dan itu disadari, ya, mereka menyadari akan hal itu, tidak tahan lagi menghadapi keadaan yang seperti itu. Maka mereka, dalam hal ini para pejuang, bertekad bagaimana supaya bisa merdeka. Akhirnya seperti saya katakan tadi, muncullah slogan merdeka atau mati. Dengan kata lain, daripada hidup di dalam penjajahan, lebih baik mereka mati. Itu lebih terhormat. Dan faktanya dengan slogan semacam itu, mereka mempunyai tekad yang bulat, semangat kebersamaan yang tinggi, ya, perjuangan yang total untuk benar-benar meraih kemerdekaan itu. Sehingga ya akhirnya berhasil, saudara. Itu sebenarnya bisa dijadikan satu gambaran kenyataan hidup yang dialami banyak atau semua orang percaya. Dalam hal ini saudara dan saya, mau diakui atau tidak, sadar atau tidak, sesungguhnya hidup kita ini, ya, ada dalam belenggu, ada dalam kuasa dosa. Ya, meskipun Kristus telah mati bagi kita, ya, darahnya telah menebus dan menghapus semua dosa manusia, tetapi keadaan manusia itu masih bisa berbuat dosa. Itu harus kita mengerti dan kita sadari benar-benar, saudara, bahwa sejatinya penebusan melalui karya salib itu memerdekakan orang percaya hanya sementara. Secara de jure sudah dimerdekakan, tetapi secara de facto, secara kenyataan, di dalam diri manusia itu masih ada kodrat dosa yang mesti diselesaikan. Ya, supaya apa? Supaya manusia benar-benar bisa berkeadaan merdeka, supaya bisa benar-benar tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga kelak kita bisa dipertemukan, dipersatukan dengan Allah Bapa di surga. Kita bisa menikmati buah daripada kemerdekaan itu, yaitu hidup kekal bersama Bapa. Nah, banyak orang Kristen memang tidak ada yang mau untuk menghuni api neraka, tetapi sesungguhnya, ya, tidak banyak, bahkan boleh saya katakan hampir semua orang Kristen itu tidak benar-benar, ya, ingin untuk diselamatkan, dalam arti dikembalikan ke rancangan semula, dalam pengertian tidak sungguh-sungguh berkeinginan atau tidak memiliki gairah yang sangat kuat untuk bisa mendapatkan hidup kekal. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa begitu? Kenapa?
Kenapa? Salah satunya adalah karena tidak pernah menyadari betapa mengerikannya akibat dan hukuman dari kuasa dosa yang membelenggu hidup ini. Nggak pernah berpikir seperti itu. Tidak pernah berpikir bahwa satu hari kelak akan diperhadapkan kepada tahta pengadilan Allah, di mana Allah akan menghakimi semua manusia tanpa memandang muka berdasarkan perbuatannya. Dan kalau kita tidak kedapatan berkenan, maka kita akan menerima akibat. Akibatnya apa? Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Itulah yang namanya kebinasaan. Akan dilempar ke api kekal. Saudara, itu tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Sulit untuk dijelaskan. Tetapi itu nyata ada, saudara. Dan itu pasti akan terjadi. Dan bukan tidak mungkin salah seorang dari kita atau bahkan kita sendiri itu akan mengalaminya. Dan itu sungguh sangat mengerikan, saudara. Mengerikan. Lebih mengerikan dari apapun penderitaan yang dialami manusia di muka bumi ini. Yang namanya kesulitan ekonomi bisa satu hari berakhir. Yang namanya sakit bisa sembuh. Kalau sakitnya parah, misalnya sampai tidak bisa sembuh, toh ada batas waktunya, Bapak Ibu Saudara. Masa hidup manusia dikatakan 70 sampai 80 tahun. Kalau kuat itulah masa hidup, saudara. Terbatas, dibatasi oleh waktu. Jadi kalaupun kita menderita apapun juga, saudara, dianiaya, disiksa, diperlakukan tidak adil, difitnah, semuanya tidak maksud saya tidak mungkin lebih berat dari penderitaan yang akan dialami seseorang kelak kalau sampai dibuang di api kekal. Dan segala penderitaan, segala aniaya dan sengsara yang ada di muka bumi ini, seperti saya katakan tadi, ada waktunya, terbatas waktunya. Pasti satu saat berakhir. Itu pasti, saudara. Sedangkan yang namanya kebinasaan kekal tanpa dibatasi oleh waktu, selama-lamanya, saudara. Nggak ada yang akan tahan. Alkitab menggambarkan, ketika orang kaya yang berjubah ungu itu berada di tempat yang tidak nyaman, itu baru di tempat yang tidak nyaman. Betapa keluhannya begitu rupa sehingga dalam ketidakberdayaannya ia sempat memikirkan saudara-saudaranya yang masih ada di bumi supaya jangan sampai bernasib seperti dia. Coba bayangkan betapa mengerikannya. Mengharapkan setetes air dari Lazarus itu pun tidak bisa. Jadi ketika kita berada di api kekal neraka, kita tidak bisa mencari pertolongan dari apapun dan dari siapapun juga. Itu sungguh-sungguh hukuman yang sangat mengerikan dan harusnya itu disadari setiap orang percaya. Juga harus disadari bahwa dengan percaya kepada Yesus melalui mulut, saudara,
Dan menjadi orang Kristen, pergi ke gereja, itu bukan menjamin bahwa kita pasti terhindar dari maut. Enggak, saudara. Enggak. Anugerah memang sudah diberikan. Nah, anugerah itu berbicara tentang apa? Tentang satu kesempatan, satu peluang, di mana yang tadinya manusia itu seharusnya binasa, dengan Kristus mati di kayu salib dimungkinkan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Itulah sebabnya dibutuhkan satu respon, dibutuhkan satu perjuangan. Makanya dikatakan dalam Filipi 2 ayat 12, Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya anugerah itu harus diresponi, anugerah itu harus diselesaikan. Kita harus sebagai orang percaya itu berani berjuang. Melawan apa? Melawan kodrat dosa yang masih ada di dalam diri kita, melawan kuasa si jahat, yang mana digambarkan sebagai singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan keliling, yang siap dan mencari mangsa, mencari orang yang siap ditelannya. Jadi sesungguhnya, saudara, hidup kekristenan itu identik dengan peperangan. Setiap hari, setiap saat itu kita memiliki lawan, yaitu si jahat, si iblis. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa iblis harus dilawan dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9, saudara. Nah, makanya dengan iman yang teguh, pengertiannya dengan tekad yang bulat. Tekad yang bulat, saudara. Tekad yang bulat ini bisa kita miliki kalau kita betul-betul nekat. Makanya tadi saya katakan slogan para pejuang itu sebetulnya pantas kita kenakan. Merdeka atau mati. Artinya merdeka dari dosa atau binasa di api kekal. Dan itu pilihan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, tiap-tiap hari harus disadari bahwa kita itu diperhadapkan pada satu potensi yang membawa kepada kehidupan, atau satu potensi ya yang bisa membawa kepada kematian. Seperti yang dituliskan dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19. Ya, saya bacakan, saudara, di mana dikatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ya, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jelas. Jadi tiap-tiap hari Allah selalu menyediakan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa. Ada peristiwa yang kita inginkan, yang nyaman, aman, tentram, tapi ada kejadian atau peristiwa yang tidak kita kehendaki, saudara. Ya, yang tidak kita inginkan. Bisa berupa sakit penyakit, penderitaan, masalah, persoalan. Begitu. Di sini dikatakan sebagai kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Artinya sikap kita, respon kita, ya, keputusan-keputusan kita, tindakan-tindakan kita atas setiap persoalan tadi bisa membawa kita merdeka dari dosa, tetapi bisa juga membuat kita dibelenggu oleh dosa. Bisa membuat kita merdeka, ya, dalam arti memperoleh hidup yang kekal, bisa juga membuat kita binasa di api kekal, Bapak Ibu Saudara. Lah, itu sungguh perlu diperhatikan. Makanya, saudara, itu untuk mengakhiri kodrat dosa yang ada di dalam diri kita,
untuk bisa meraih kemerdekaan di dalam Kristus, dibutuhkan satu tekad yang bulat. Kita harus bertekad, komitmen. Komitmen itu pun harus dilakukan secara terus-menerus, continue dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Karena si iblis tadi yang digambarkan seperti singa selalu juga hadir ya untuk menjatuhkan kita. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memiliki tekad yang kuat ya, betul-betul rindu untuk memiliki kemerdekaan di dalam Kristus, maka Tuhan pasti menolong saudara ya. Roh Kudus, Roh Allah itu menyatakan kehadiran dan kuasanya yang akan menolong, memimpin, menuntun hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita kelak bisa berkenan di hadapannya. Itulah tujuan hidup yang sejati dari orang Kristen, menjadi orang yang berkenan di antara manusia yang ada. Dan itu tidak otomatis. Itu tidak otomatis. Ketika Kristus mati di kayu salib, kita pasti merdeka. Belum, itu baru sementara. Ya, ada tugas dan perjuangan yang harus orang percaya lakukan, yaitu apa? Kita harus berani mematikan, ya, membunuh, ya, kodrat dosa yang ada di dalam diri kita, sehingga kita benar-benar merdeka. Dan cirinya apa, saudara? Kalau orang yang benar-benar merdeka di dalam Kristus, ya, tidak takut mati lagi, karena baginya adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, tidak terikat oleh apapun juga. Itu cirinya, saudara. Dan fokus hidupnya selalu pada kekekalan, pada Tuhan dan kerajaannya. Bagaimana supaya menjadi berkenan di hadapan Allah. Amin. Kiranya kebenaran ini boleh memotivasi saudara untuk menjadi anak yang berkenan, anak kesukaan Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita dengarkan dan kita pujikan satu pujian. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi. Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi. Kau yang menguji.
sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur oleh karena kami boleh kembali mendengarkan suara-Mu yang menjadi tuntunan di dalam hidup kami. Bapa, sungguh kami menyadari betapa fatal dan mengerikannya akibat dan hukuman atas kuasa dosa yang akan menimpa setiap kami. Sebab itu firman-Mu mengingatkan agar kami memiliki satu tekad yang bulat untuk merdeka, benar-benar merdeka dari kuasa dosa, atau kami akan binasa di api kekal. Bapa, selagi kami masih Kau berikan kesempatan, waktu, kami mau berjuang ya Bapa, untuk merdeka dari kuasa dosa. Kami percaya kami tidak sendiri. Ketika kami berjuang, maka Engkau menolong kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau berubah, kami mau berjuang, supaya kelak kami kedapatan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap yang mengikuti acara ini, memperhatikan kebenaran firman-Mu serta menyimpan di dalam hatinya. Bapa, Engkau mengetahui setiap pergumulan mereka dan kami percaya Engkau campur tangan, Engkau menolong mereka sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang tepat atas setiap persoalan dan masalah yang dihadapi. Engkau memberkati kehidupan mereka di tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Dan jika sebentar kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing berpisah satu sama lain, kami percaya penyertaan-Mu atas kami sempurna. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan, penebusan yang sempurna dari Kristus Yesus, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terimalah di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RYM dan sampai jumpa.